Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ikhwani wa akhwati shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pemirsa Asl TV, hafizanillah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jal atas limpahan nikmat karunia yang dengannya kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, bulan yang disambut kedatangannya oleh Nabi SAW. Marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Rabbuna Jalla wa'ala di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak melakukan amal-amal saleh, dengan memperbanyak melakukan amal-amal kebajikan, yang dengannya kita meraih pahala-pahala yang besar di sisi Rabbuna Jalla wa'ala. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man sama yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu anin nar bidzalikal yawm sab'ina kharifa. Itu semua merupakan ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, disampaikan oleh Nabi SAW dengan tujuan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, terutama ibadah yang begitu kuat hubungannya dengan bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, pemirsa Asl TV yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita bersua di hari ini. Kembali kita bertemu di hari ini dalam pembahasan mau'izah Ramadaniyah, dan kita akan membahas di kesempatan yang mulia ini, berbahagia, kesempatan yang berkah ini, sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. Menghidupkan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, sunan allati sannaha Rasulullah SAW, yang telah dijadikan amalan itu sebagai sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang diikuti oleh para sahabat. Kenapa saudara-saudariku pentingnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam bulan Ramadan? Karena dengan itulah puasa kita itu menjadi puasa yang berkualitas. Dengan itulah puasa kita itu menjadi puasa yang berkelas. Dengan itulah puasa kita itu menjadi puasa yang bermutu. Karena puasa yang berkelas itulah yang akan mengiring kita kepada ketakwaan.
yang akan membawa kita kepada ketakwaan, kepada tujuan pensyariatan puasa itu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa. Bertambah ketakwaan kita hari demi hari yang kita jalani dalam bulan Ramadan, ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Rasa takut kita bertambah kepada Allah. Rasa tunduk kita bertambah kepada Allah. Rasa taat kita bertambah kepada Allah. Ini tujuan pensyariatan ibadah puasa itu. Tapi puasa seperti apa yang akan menggiring seseorang kepada ketakwaan, kepada rasa takut kepada Rabbuna Jalla wa'ala? Tentu puasa yang bermutu. Puasa yang pelaksanaannya tidak hanya sekedar puasa, tapi diiringi dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diiringi dengan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan umatnya dorongan atasnya, sehingga puasa itu menjadi puasa yang bermutu, puasa yang berbobot, dan itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita itu sampai kepada tujuan pensyariatan ibadah puasa itu sendiri. Sampai. Oleh karenanya ma'asyira al-ikhwah, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, penting bagi kita untuk menyampaikan tazkiran wa nasihatan li walil jami', terutama peringatan bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan kajian yang kita siarkan secara live dari studio yang sama-sama kita banggakan, sehingga mungkin di antara kita ada yang lalai, ada yang lupa, teringatkan dengan itu ma'asyarul muslimin. Intilaqan an qawlihi tabaraka wa ta'ala, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sampaikan nasihat, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dengan memberikan nasihat akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudariku, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pemirsa SLTV yang saya muliakan. Ada beberapa yang memang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimunculkan ke permukaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah puasa itu sendiri. Sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah Ramadan itu sendiri, yang mungkin sebagian kita tidak memperhatikan. Yang pertama adalah ma'asyarul muslimin, yaitu memperhatikan bangun di waktu sahur dan makan di waktu sahur. Ini sunnah yang ringan untuk dilakukan, karena seseorang itu akan bangun juga di penghujung malam itu. Hanya saja ada orang yang bangunnya lebih awal dari sekedar penghujung malam, artinya tidak mepet ke waktu subuh, sehingga dia bisa memasukkan sesuatu ke dalam lambungnya dengan tujuan tasahuran, dengan tujuan makan apa? Makan sahur. Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah yang dihidupkan oleh Nabi di dalam bulan Ramadan. Ya, sunnah yang dihidupkan oleh Nabi dalam bulan Ramadan dan yang dihidupkan ketika Nabi berpuasa di luar bulan Ramadan dan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hukumnya bukan kewajiban, saudara-saudariku, shaimin, shaimat, bukan kewajiban tetapi sunnah. Disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah allati sannaha an-nabiyyu, sunnah yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh sahabatnya. Mungkin ada sekarang orang yang berkata, oh saya nggak butuh makan sahur, saya tetap kuat melaksanakan puasa, saya kuat menahan lapar. Oh saya tidak butuh minum di waktu sahur, saya kuat menahan dahaga, kalau cuma 14 jam saya kuat. Mungkin ada orang yang berkata begitu. Akhi fillah, ukhti fillah, sekarang bukan masalah kuat tidak kuatnya. Sekarang adalah untuk menggapai keberkahan di waktu sahur itu.
Pertama, dia merupakan perintah Nabi SAW. Yang kedua, di dalamnya ada hikmah yang bisa digapai. Di dalamnya ada kebaikan yang bisa digapai. Ada dua keberkahan. Ada dua keberkahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bisa bangun dan menyantap sahurnya di hari itu. Al-barakatul ula, barakatus sahur, yaitu keberkahan waktu sahur itu sendiri. Wal barakatus tsaniyah, dan keberkahan yang kedua adalah al-barakatus suhur, yaitu keberkahan makan sahurnya itu. Memasukkan sesuatu ke dalam lambung kita. Itu keberkahan yang kedua. Artinya apa? Keberkahan didapatkan oleh orang-orang yang memang menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didapatkan oleh orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi itu. Dan alangkah mulianya keberkahan itu, saudara-saudariku. Alangkah mulianya. Pertama, waktu sahur. Waktu sahur penghujung malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Apa yang ada di situ? Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah turun ke langit bumi ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Bayangkan saudara-saudariku, Allah turun yang sesuai dengan keagungan, kebesaran, keperkasaan Allah Jalla wa'ala. Jangan kita bayangkan makhluk yang turun dari atas ke bawah. Allah turun ke langit bumi, Allah tetap maha tinggi. Allah turun ke langit bumi, seluruh makhluk kerdil dibanding Rabbuna Jalla wa'ala. Tidak ada apa-apanya makhluk-makhluk Allah dibanding dengan Allah. Allah turun yang sesuai dengan keagungan, keperkasaan, kebesaran, kemuliaan Rabbuna Jalla wa'ala, yang tidak mampu akal kita memikirkan bagaimana kaifiyah nuzuluhu subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang menyampaikan, kita imani, selesai. Toh itu hadis juga muncul di masa sahabat tidak mempertanyakan bagaimana Allah turun. Bagaimana Allah turun? Para sahabat tidak mempertanyakan, tetapi mereka beriman. Maka kita imani demikian juga. Sama dengan sifat-sifat Allah yang lain. Apa kata Imam Malik? Ketika ditanya tentang al-istiwa. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Wasu'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Ini rambu-rambu yang mesti dijalani oleh seorang yang mengatakan dirinya seorang ahli sunnah. Istiwa sesuatu yang maklum. Bagaimana caranya? Sesuatu yang majhul. Tidak ada di antara kita mengetahuinya. Akal kita dangkal untuk memikirkannya. Sebagaimana pandangan mata itu ada jarak tempuhnya, ada jarak pandangnya, maka begitu juga akal kita ada jarak yang mampu untuk hanya sampai di situ akal itu berpikir. Dan sesuatu yang terkait dengan itu semua tidak mampu kita memikirkannya, saudara-saudariku. Jangan kita pikirkan. Kita imani saja. Wal kaifu majhulun was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang perkara-perkara itu sesuatu yang baru. Karena di masa sahabat mereka tidak bertanya tentang itu. Mereka imani saja. Makanya Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajib. Tapi beriman kepada hal tersebut merupakan kewajiban. Maka kita imani innallaha atau yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, kata Nabi, ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Ini menjadikan waktu itu berkah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hambaku yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Hambaku yang meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan dia perlindungan. Ini janji yang dijanjikan oleh Allah. Ini janji yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal. Janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, lewat lisan nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Allah jadikan penghujung malam itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Berkah apa tidak itu? Berkah. Berkah. Makanya waktunya mustajab. Jadi yang pertama sekali itu adalah al-barakatu as-sahur. Yaitu keberkahan waktu sahur itu sendiri. Jangan juga lupa menyelipkan kalimat-kalimat istighfar di waktu sahur itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Siapa yang dipuji oleh Allah Jalla wa Ala itu? Allah memuji orang-orang yang bisa beristighfar di waktu sahur. Allah memuji, menyebutkan di dalam Al-Quran orang-orang yang bisa menggunakan lisannya, yang bisa menggunakan lidahnya untuk meminta ampun. Kapan? Di penghujung malam itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahurlah mereka beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah atau astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipuji oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Tapi didapatkankah oleh orang-orang yang tidak bangun di penghujung malam hal yang seperti ini? Dan dia tidak beramal dengan sunnah Nabi SAW ini. Bagaimana dia mendapatkan pujian itu? Kemudian wal barakatus tsaniyah. Keberkahan yang kedua, saudara-saudariku, pemirsa Hasil TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al barakatus tsaniyah, barakatus suhur, yaitu keberkahan makan sahur itu sendiri. Itu merupakan keberkahan. Limadha? Li'annahu imtithalu amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia merupakan bentuk daripada pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Dan bentuk daripada menghidupkan sunnah Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. Bentuk daripada menghidupkan sunnah Nabi, saudara-saudariku. Imtithalu amri Rasulillah. Jadi makannya itu sudah keberkahan. Apa kata Nabi SAW? Tasahharu, kata Nabi. Tasahharu, makan sahurlah. Sesungguhnya dalam makan sahur, dalam waktu sahur itu terdapat keberkahan. Fa inna fis sahuri barakah. Waktunya berkah, makannya juga apa? Juga berkah. Makan itu dilakukan di waktu yang berkah sehingga sama-sama berkah. Makannya berkah, waktunya juga berkah. Allahu Akbar. Tapi ini tidak akan didapatkan oleh orang yang meninggalkan makan sahur itu atau bangun di waktu sahur itu sendiri. Oleh karenanya saudara-saudariku, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pemirsa Hasil TV, hafizanillahu wa iyyakum, mari kita bangun di penghujung malam. Mari kita bangun di penghujung malam. Kemudian ketika kita bangun di penghujung malam itu, sesuatu yang mesti kita ingat adalah tidak hanya, oh saya minum ini supaya saya tidak lapar. Supaya saya tidak dahaga. Oh saya makan ini supaya saya tidak lapar. Jangan itu. Jangan itu. Kalau sekedar hanya bentuk daripada musa'adah yang akan membantu tenaga kita sehingga kita tidak terlalu lelah, membantu supaya kita tidak terlalu haus, iya. Tapi tujuan pertama itu, tujuan kita apa? Tujuannya memang untuk menghidupkan sunnah Nabi pertama sekali. Maka ketika berbicara tentang sahur ini, apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Majalisus Syahr Ramadan? Beliau mengatakan, "Wa yanbaghi lil mutasahhiri ayyanwiya bi suhurihi imtithal amri Rasulillah, amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'a bi fi'lihi liyakun suhuruhu ibadah." Ini kata Syekh Utsaimin,
Wa yanbaghi lil mutasahhiri ayyanwiya bisuhurihi imtithala amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'a bi fi'lihi liyakuna suhuruhu ibadah. Liyakuna suhuruhu ibadah. Hendaknya bagi orang yang bersahur, bagi orang yang makan sahur, meniatkan sahurnya dengan tujuan mencontoh dan melakukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakuna suhuruhu ibadah, agar sahurnya dinilai ibadah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Kalau sekedar makan tak ada niat ibadah ya, tidak jadi ibadah dia. Tapi makan, minum dengan niat, ini loh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini loh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tegakkan mahabbatan lahu, dengan tujuan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktidaan bisunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imtithala amri rasulih sallallahu alaihi wasallam, amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahur kita itu menjadi ibadah. Makan kita itu menjadi ibadah, minum kita itu menjadi ibadah. Kita isi waktu itu dengan ibadah. Liyakuna suhuruhu ibadah. Baru setelah itu apa kata beliau? Wa ayyanwiya bihi at-taqawwiya 'ala siyam liyakuna lahu bihi ajrun. Kemudian berikutnya meniatkan agar dia kuat melaksanakan puasa. Nah, puasa itu kan ibadah. Wasilahnya agar dia kuat mampu melaksanakan. Kemampuan itu wasilahnya makan, sehingga makannya dia juga ibadah. Makan sahur itu sendiri ibadah. Dia niatkan makan ini agar dia kuat melaksanakan ibadah, sehingga makannya menjadi apa? Ibadah. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudariku, semua isinya ibadah. Semua isinya apa? Ibadah. Liyakuna lahu bihi ajrun. Liyakuna lahu bihi madza? Ajrun. Kemudian beliau mengatakan, "Was-sunnatu ta'khirus suhur ma lam yakhsha tulu'al fajar." Kemudian sunnah di dalam sahur itu, diakhirkan sahur itu, jangan tergesa-gesa sekali. Jangan sahurnya jam 2, jam 3, jam 4, masih ada 1 jam lagi. Tapi jadikan waktu sahurnya itu takhir. Artinya begitu dia selesai sahur, itu tidak lama menunggu masuk azan subuh. Tapi kalau sahurnya selesai jam 4, 1 jam lagi subuh, nanti ujung-ujungnya tertidur, malas bangun ibadah salat subuh. Apalagi jam 3 sahurnya, jam setengah 4. Itu masih ada 2 jam untuk waktu subuh lagi. Nabi SAW menganjurkan kita semua untuk mengakhirkan makan sahur itu. Artinya selesai kita sahur, tidak lama setelah itu azan subuh dikumandangkan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kulu washrabu hatta yatabayyana wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Thumma atimmus siyam ilal lail. Wa kulu kata Allah, dan makanlah, washrabu dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas bagi kalian mana benang putih, mana benang hitam. Itu bertanda masuknya waktu subuh. Thumma atimmus siyam, kemudian sempurnakanlah puasa. Kamu lakukan puasa, menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa sampai malam hari. Sampai terbenam matahari. Sampai masuk waktu apa? Waktu maghrib. Idza tahaqqaqa ghurubus syams,
Kalau sudah terbenam matahari, bertanda waktu maghrib masuk dan waktu puasa pun selesai, maka kita berbuka. Begitu juga apa kata dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha menyebutkan anna Bilalan kana yu'adhdhinu bilailin faqala an-nabiyyu kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajar. Bilal itu azan masih di malam hari. Masih di malam hari. Makan dan minumlah hingga Abdullah ibnu Ummi Maktum azan baru berhenti. Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum tidaklah adzan melainkan waktu subuh sudah masuk. Nah, oleh karenanya ma'asyara al-ikhwah, perkara-perkara yang sunnah seperti ini jangan kita abaikan. Banyak kita mendapatkan kebaikan, mendulang pahala lewat sunnah. Ketika kita tegakkan sunnah yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini sunnah yang terkait dengan apa? Sahur. Kita ulangi. Yang pertama tadi, makan sahur. Di dalamnya ada dua keberkahan. Keberkahan waktu sahur itu sendiri, maka iringilah dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keberkahan makan sahur itu sendiri. Dan hendaknya seseorang meniatkan di dalam sahurnya dengan tujuan menegakkan sunnah Nabi SAW, menerapkan perintah Nabi SAW. Kemudian jadikan sahurnya itu di penghujung malam itu. Jangan jadikan sahurnya terlalu cepat, sehingga jarak antara sahurnya dengan azan subuh itu terlalu lama. Dan itu tidak dinukil dari Nabi SAW perbuatan yang seperti itu. Yang dinukil dari Nabi SAW perbuatan sahurnya itu, ketika ditanya berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum masuknya waktu subuh, qadra 50 ayat, itu lebih kurang 50 ayat. Ini menunjukkan apa? Memang sangat ke penghujungnya di mana Nabi SAW melakukan makan apa? Sahur, yang dia merupakan keberkahan yang dibagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti al aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian di antara sunnah yang hendak kita perhatikan, yang bisa kita hidupkan adalah ta'jil al-fitr, yaitu menyegerakan waktu berbuka. Mal maksud bita'jil huna? Apa yang maksud dengan menyegerakan? Maksudnya adalah begitu datang waktu berbuka, kita berbuka. Itu maksudnya. Bukan menjadikan dia lebih dahulu daripada waktu yang ditentukan. Lebih dahulu daripada terbenamnya matahari. Ada khata. Berarti dia berbuka sebelum datang waktunya. Ini dosa besar. Tapi yang dimaksud dengan ta'jil, al-maqsud bit ta'jili huna, yang dimaksudkan dengan ta'jil di sini adalah begitu datang waktunya, begitu terbenam matahari, maka kita langsung berbuka. Itu bertanda terpancar aura kegembiraan. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lis-saimi farhatan, kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, kata Nabi SAW. Sabda yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, kata Nabi. Lis-saim farhatan. Al-farhatul ula, farhatun inda fitrih. Kegembiraan dikala dia berbuka. Akan hilangnya dahaga, akan hilangnya lelah, keletihan, rasa capek. Timbul kegembiraan. Dan bentuk kegembiraan itu kita segerakan berbuka. Terpancar aura kegembiraan dari diri kita. Begitu datang waktu berbuka, maka kita berbuka. Begitu terbenam matahari, maka kita meneguk air. Atau kita memakan kurma beberapa butir. Dengan tujuan juga iqtida' bi sunnatin Nabi SAW.
dengan tujuan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim? La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, kata Nabi. Seseorang itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Artinya Allah berikan kepadanya kebaikan. Allah jadikan dirinya berada di dalam kebaikan. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr, selagi mereka itu menyegerakan waktu berbuka. Ini sebagian begitu datang waktu berbuka, acuh tak acuh, tidak peduli, belum lapar, belum dahaga, sehingga tidak ada yang masuk ke dalam lambungnya, tidak ada air yang dia teguk, tidak ada makan yang dia makan. Seakan-akan waktu berbuka itu tidak mengembirakan dirinya, jiwanya, padahal Nabi yang mengatakan farhatu inda fitri, berbuka, kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu datang waktu berbuka, maka berbukalah. Itu bentuk daripada aura kegembiraan. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, yang dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Inna ahabba ibadi ilayya, hadis qudsi, qala Allah Jalla wa Ala, Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didhaifkan didhaifkan oleh sebagian, tetapi wa alaihil amal, karena ada hadis-hadis yang lain yang mendukungnya, perbuatan menyegerakan berbuka. Hamba yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Inna ahab ilayya ibadi, atau inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra, yaitu hamba yang menyegerakan waktu berbuka. Maksudnya begitu datang waktu berbuka maka dia berbuka, tidak menunda-nundanya. Kemudian ketika kita berbuka, ma'asyar muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan, disunnahkan oleh Nabi SAW atau dianjurkan oleh Nabi SAW dengan tujuan juga mengikuti Nabi SAW. Disebutkan oleh Anas, kana Nabi SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Nabi itu berbuka sebelum Nabi salat, Nabi sudah berbuka. Salat maghrib menggunakan rutab, kurma yang setengah matang. Kalau tidak ada rutab, Nabi menggunakan kurma yang sudah matang. Kalau tidak ada, hasawatin min ma'in, maka Nabi itu meneguk beberapa tegukan air. Nabi meneguk beberapa teguk air. Kalau kita amalkan apa yang dilakukan oleh Nabi, ittiba' sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nu'jar alaih, kita juga diberikan pahala, diberikan kebaikan. Walaupun ini bukan sebuah kemestian juga seseorang menggunakan kurma, tapi kalau dia lakukan sunnah ini dengan tujuan ittiba' amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan tujuan ittiba' kepada amalan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan kebaikan. Maka kalau dimudahkan kita membeli, memiliki rutab, maka kita miliki. Dengan itu kita berbuka. Kemudian setelah itu kita meneguk air, kemudian mengucapkan dhahabat dhama'u, wabtallatil uruku, wa thabatal ajru insyaallah. Kalau tidak ada maka menggunakan kurma. Kalau tidak ada maka kita teguk air beberapa teguk. Apa kata Anas? Hasawat min ma'in. Maka diteguklah air itu beberapa teguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Begitu juga di antara sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, atau dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seseorang itu menggunakan waktu Ramadannya, waktu puasanya banyak-banyak berdoa
apalagi begitu menjelang datangnya waktu berbuka. Maka begitu datang waktu berbuka atau begitu menjelang datang waktu berbuka, jangan kita disibukkan kecuali dengan apa? Dengan berdoa kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Ada dua hadis yang terkait dengan ini, mustajabnya puasa, doa orang yang berdoa ketika dia berpuasa dan ketika dia hendak berbuka. Sebagian para ulama mengatakan apa? Lebih kuat derajat hadis mustajabnya doa orang yang sedang berpuasa. Selama dia berpuasa, sampai dia berbuka. Kemudian yang satu lagi mengatakan apa? Inna lis-sha'im inda fitrihi da'watan la turaddu. Bagi orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka, ada doa yang tidak dikabulkan, ada doa yang tidak ditolak oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Ada doa yang tidak ditolak oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Ini sebagian para ulama menjadikan derajat hadis yang tidak sahih. Tetapi ma'asyarul muslimin, sebagian juga mengamalkan ini hadis. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu hendak berbuka, dia masih berpuasa. Dia juga masuk ke dalam hadis yang pertama tadi, yang kita sebutkan. Yaitu orang yang berpuasa itu doanya akan dikabulkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Ketika dia hendak berbuka, artinya dia masih sedang berpuasa. Jadi dia berdoa kepada Allah dikala dia berpuasa. Kalau sekiranya pun dilemahkan hadisnya, walaupun para ulama mengamalkan, bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan wa yanbaghi ay yad'u inda fitrihi bima ahabba. Fa fi sunan Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lis-sha'imi inda fitrihi da'watan la turaddu. Da'watan la turaddu itu dipakai oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalaupun dikatakan hadisnya dhaif, didhaifkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan ahli hadis, maka kita katakan kita beramal dengannya tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena berdoa ketika hendak berbuka juga masih dalam keadaan berpuasa. Dia masuk juga ke dalam hadis yang umum yang kita sebutkan tadi, yang doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka itu dikabulkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Maka ketika dimudahkan bagimu, berdoalah kedua-duanya. Perbanyaklah doa dikala selama engkau berpuasa, dan perbanyaklah doa juga menjelang berbuka. Menjelang apa? Berbuka. Sehingga kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita berpuasa. Baik ketika kita hendak berbuka atau dikala kita berpuasa. Itu sendiri ma'asyiral muslimin. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Karena kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan, wallah betapa berat bagi kita melaksanakan ibadah itu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita. Sampai saat ini kita berpuasa. Kita membaca Al-Quran. Kita melakukan qiyam. Kita mengeluarkan harta di jalan Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang memudahkan jalan menuju itu semua, ma'asyal muslimin, adalah Rabbuna Jalla wa'ala. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Karena doa itu merupakan senjata orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi SAW? Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjata orang-orang yang beriman. Dan dalam hadis Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan, "Laisa syai'un akram indallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala melebihi kemuliaan doa, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyira al-ikhwah saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah menghidupkan sunnah-sunnah ibadah yang lain, sunnah-sunnah ibadah yang lain yang begitu kuat hubungannya dengan bulan Ramadan. Sunnatu kasratu qira'ah wa dzikr wa du'a was salah was sadaqah. Ini hukumnya sangat disunnahkan untuk memperbanyak hal-hal yang seperti ini. Dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabatnya. Dan diberikan motivasi oleh Nabi. Dan diberikan motivasi
para sahabatnya oleh Nabi SAW. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tilawatu kalamillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian memperbanyak zikir. Kemudian memperbanyak doa. Kemudian memperbanyak salat sunnah. Kemudian memperbanyak sedekah. Kita ulangi. Dianjurkan, disunnahkan seorang memperbanyak qiraatul Quran, zikir, doa, salat, thumma sedekah. Jalanilah hari-hari Ramadanmu dengan itu. Jangan hanya sekedar dengan berpuasa. Iringi Ramadan agar mendatangkan nilai yang bermutu, mendatangkan nilai takwa. Jangan engkau itu hanya sekedar berpuasa saja. Mari kita iringi puasa yang kita lakukan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak berzikir. Dengan memperbanyak berdoa. Dengan memperbanyak salat sunnah. Terutama tarawih, menjaga salat qabliyah, ba'diyah, rawatib, dan lain-lain. Kemudian bersedekah, mendermakan harta. Hidupkan Ramadan kita dengan ini, saudara-saudariku. Hidupkan. Hidupkan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang kita sebutkan ini. Sekarang sampai di mana kita membaca Al-Quran? Sampai di mana kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan? Akankah hari-hari Ramadan kita sama dengan hari-hari sebelum Ramadan? Akankah kita dengan Al-Quran di dalam Ramadan sama di luar bulan Ramadan? Hari-hari kita bersama Al-Quran. Alangkah meruginya kita kalau demikian. Lantunkan kalam Rabbik, ucapan Rabbmu, kalam Rabbmu. Baca Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيئًا لِأَصْحَابِهِ. Akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu bersahabat dengannya. Siapa itu? Ashabul Quran itu siapa? Sahibul Quran itu siapa? Man yaqra'uhu wa yatafahhamu ma'ani wa yatadabbar wa yata'allam wa yuqim hududah. Dzaka ashabul Quran atau sahibul Quran. Orang yang membacanya, berusaha memahaminya, mentadabburinya, dan menegakkan ketentuan-ketentuannya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dzaka ashabul Quran. Itulah ashabul Quran. Sehingga apa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah." Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, syafi'an li ashabih. Al-Quran berkata kepada Allah, "Ya Rabb, mana'tuhun nauma bil-lail." Aku telah mencegahnya untuk tidur di malam hari. Karena membaca Al-Quran, menghidupkan layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Sehingga kurang tidurnya. Mana'tuhun naum. Aku cegah dia tidur, ya Rabb. Jadikan aku sebagai pemberi syafaat untuknya. Sehingga dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Quran memberikan syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Ingat saudara-saudariku, kita semua akan berdiri fi arasatil qiyamah. Kita butuh kepada abwabus syafa'ah, pintu-pintu syafaat. Dan salah satu pintu syafaat itu adalah syafaatul Quran. Syafaat yang datang dari Al-Quran. Tapi kapan kita akan mendapatkan syafaat itu? Kalau memang selalu kita baca. Tapi kalau malas kita, hatta dalam bulan Ramadan ini malas kita, maka ya dan billah, bagaimana Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat untuk dia. Sementara dia tidak bersahabat dengan Al-Quran. Yang akan mendapatkan syafaatul Quran adalah yang akan diizinkan oleh Allah, orang yang memang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Kalau tidak, ya bagaimana Allah menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat untuknya. Biiznillah. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir di dalam bulan Ramadan. Memperbanyak doa dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi,
dikabulkan doa kita. Zikir ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Muqayyad dengan tempat, dengan waktu. Ketika kita keluar rumah, ketika kita masuk masjid, keluar masjid, masuk ke dalam rumah. Itu semua azkar al-muqayyadah. Kita amalkan al-azkarus sabah wa azkarul masa. Kita amalkan. Kemudian ada azkar yang bersifat mutlak. Perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Perbanyak memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bulan Ramadan. Kemudian perbanyak doa, karena doa mustajab sampai berbuka. Da'watus sa'im, dakwah mustajabah ila ayyuftir, sampai dia berbuka. Dekat doanya dikabulkan oleh Allah. Segera doanya dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia wa ukhrana. Kebaikan-kebaikan dunia kita, terutama kebaikan-kebaikan ukhrawi kita, akhirat kita. Perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat. Pertama adalah tarawih. Kita jaga istiqamah kita di atasnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, kalimat-kalimat qama begitu kuat hubungannya dengan ibadah salat. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Tarawih wal witir. Kemudian salat-salat sunnah dalam bulan Ramadan jagalah dia, qabliyah, ba'diyah, rawatib. Kalau kita berada di masjid setelah subuh, kita berzikir, kita baca Quran sampai syuruk, 15 menit setelah syuruk, kita salat sunnah syuruk, atau kita salat duha, kita jaga. Atau salat-salat yang bersifat mutlak, as-sunnanul mutlaqah. Kemudian was-sadaqah, mendermakan harta di dalam bulan Ramadan. Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Dan begitu datang bulan Ramadan, kedermawanan Nabi SAW itu bertambah-tambah. Para sahabat orang yang sangat dermawan. Begitu datang bulan Ramadan, kedermawanan para sahabat juga bertambah-tambah. Ajang di mana seseorang bisa mendermakan hartanya, di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah, sedekah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Selagi engkau diberikan kelapangan harta oleh Allah Azza wa Jalla, jangan engkau pelit untuk mendermakan hartamu, saudara-saudariku. Jangan engkau pelit mendermakan hartamu. Ma min yaumin illa wa malakan yanzilan, kata Nabi. Tidak ada hari yang berlalu melainkan dua malaikat Allah turunkan. Malaikat yang pertama mengatakan, ya Allahumma ati mumfiqan khalafa. Berilah ganti kepada orang yang mendermakan hartanya di hari ini. Yang satu lagi mengatakan apa? Allahumma ati mumsikan talafa. Hancurkan harta orang-orang yang pelit, tidak mau berbagi, menahan hartanya. Allah berikan kepadanya kekayaan, tetapi dengan kekayaan itu mereka menimbun diri mereka, tidak melihat kiri kanan orang yang sedang membutuhkan. Ini tidak dicintai oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Dermakan hartamu, saudara-saudariku. Contoh sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat Nabi SAW. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Bahkan sebagian kaum salaf disebutkan ada seorang ulama dari Mesir, senior Imam Syafi'i, Laits ibn Sa'ad atau Sa'ad ibn Laits, saya lupa namanya, itu tidak pernah berzakat. Padahal penghasilan perdagangannya 12.000 setiap tahun, 12.000 dinar setiap tahun. Tapi menjelang haul itu datang, dia sudah mengeluarkan harta-hartanya sehingga tidak sampai nisab lagi. Tidak zakat, tetapi sedekahnya luar biasa.
apalagi datang bulan apa? Ramadan. Afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Muslimin kaum muslimat, shaimin shaimat, ini muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak hanya mendapatkan pahala puasa, tetapi kita mendapatkan pahala ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan ini. Karena sejatinya Ramadan tidak hanya diisi dengan puasa. Ramadan diisi dengan tilawatul Quran. Karena Rabbuna Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi juga mengatakan afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Nabi juga mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu semua menunjukkan apa? Ramadan tidak hanya diisi dengan puasa, tetapi isilah Ramadanmu dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah puasa itu sendiri. Sebelum kita tutup, ma'asyal muslimin muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Assalamualaikum, sebelum kita tutup ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, apakah ada salawat Jibril Ustaz? Salawat Jibril ini untuk memenuhi hajat, seperti contoh untuk melunasi hutang-hutang, terutama hutang riba, apakah ini termasuk syirik Ustaz? Wallahu a'lam, saya tidak tahu tentang salawat ini. Silahkan diperhatikan apakah bersumber dari Nabi SAW, bimbingannya atau tidak. Kalau sekiranya memang jelas dan para ulama membicarakannya, maka silahkan kita beramal di atasnya. Tapi kalau tidak, maka janganlah kita mengada-ngada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Salawat kepada Nabi SAW ada beberapa caranya dan ada beberapa bentuknya, ma'asyal muslimin. Dan salawat yang sangat sempurna diajarkan oleh Nabi adalah salawat Ibrahimiyah. Seperti salawat yang kita baca di dalam salat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adapun bagaimana hutang kita dilunaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama masalah riba tadi, ya, pertama bertobat kepada Allah. Pertama sekali bertobat. Riba ini dosa besar. Riba itu dosa besar. Minas sab'i al-mubiqat. Di antara sesuatu yang bisa membinasakan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba wa yurbis sadaqat. Dan melipat gandakan sadaqah. Jadi bertaubat dengan taubatan nasuh. Melepaskan diri kita dari keterikatan dengan ribawiyah. Tinggalkan akad-akad yang diharamkan di dalam Islam. Terutama akad riba ini, ma'asyal muslimin. Dosa yang ditantang perang oleh Allah Jalla wa'ala. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba itu, masih bermuamalah kalian dengan muamalah ribawiyah, umumkan perang dari Allah dan dari Rasul. Fa'dhanu biharbin minallah. Dosa yang ditantang perang. Menangkah orang-orang yang ditantang perang oleh Allah? Pintu mana yang akan mendatangkan kepadanya kebahagiaan ketika orang-orang itu ditantang perang oleh Allah Azza wa Jalla? Bertakwa kepada Allah. Tinggalkan riba kalau kita orang-orang yang bertakwa. In kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wadharu ma baqiya minar riba. In kuntum mu'minin. Maka mau lunas dari hutang riba, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan doa yang tulus, bertaubat, berdoa kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada salah satu dari sahabatnya, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi mengatakan ketika Abu Umamah berada di dalam masjid di luar waktu salat, Nabi bertanya kepada Abu Umamah, "Ya Abu Umamah, apa yang menjadikan engkau berada di dalam masjid?"
Padahal ini bukan waktu salat. Apa kata Abu Umamah? Ya Rasulullah, duyunun rakibatni wa humumun ghalabatni. Ya Rasulullah, hutang yang melilitku, gundah gulana yang menghampiriku ya Rasulullah. Gundah gulana yang menghampiriku, hutang yang melilitku ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ya Aba Umamah, maukah engkau aku ajarkan, aku tunjukkan dirimu tentang amalan. Kalau engkau amalkan, maka Allah akan melunasi hutang-hutangmu. Abu Umamah mengatakan, bala ya Rasulullah. Nabi perintahkan dia mengatakan, di waktu pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apa kata Abu Umamah? Faqultuhu fis sabah. Maka aku pun mengamalkan, mengucapkan itu zikir yang diajarkan oleh Nabi di pagi hari. Wallahi ma halaliyal masa illa qadallahu daini wa adhhab hammi. Melainkan Allah, wallahi, belum pergi waktu sore di hari itu, melainkan Allah telah melunasi hutang-hutangku dan menghilangkan kesedihanku. Ini yang dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ditanyakan tadi, wallahu ta'ala, saya tidak tahu, maka coba diperhatikan apakah itu betul-betul berdasarkan dari bimbingan Nabi SAW. Kalau memang berdasarkan bimbingan dari Nabi, jelas hadisnya, jelas para ulama mengamalkannya, menyampaikannya, maka silahkan. Berarti bisa jadi saya tidak mengetahui. Tapi kalau sekiranya hal demikian ternyata tidak ada bimbingan yang sahih dari Nabi dan para ulama kita, al-ma'ruf wal masyhur wal mawthuqin, al-ilmi wal amal, mengikuti hadius salaf. Kalau sekiranya tidak ada, maka tinggalkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ma'asyarul muslimin, insyaallah kita akan berjumpa di pekan depan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.